sebelum hamil ini perlu diperiksa kira-kira bekas operasinya seperti apa. Bahkan untuk lebih detail sendiri, sayangnya memang pemeriksaannya harus lewat jalan lahir ya. Untuk melihat kereta itu dia nempel rahim, in kereta itu dia masuk di dalam rahim, per kereta itu rahimnya itu sudah ada defeknya, kebuka, plasentanya keluar sampai sana dan disertai pembuluh darah yang banyak sekali. Itu yang ada beberapa kasus yang memang susah untuk dipertahankan rahimnya, susah untuk direkonstruksi rahimnya sehingga diangkat rahim, perlu tindakan sampai diangkat rahim. Cuma kalau di luar negeri kemarin itu rekomendasinya diangkat rahim malah. Halo Merdos, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ini Mas. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi biar selalu semangat kalau lihat podcastnya Mer. Apalagi ngelihat dokter yang satu ini. Betul. Wah, kita. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dokter yang paling kita tunggu-tunggu Mas. Langsung aja ya kita tanpa Jakarta. Langsung aja. Oke, langsung aja. Ya, Dokter Rozi. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah baik. Wah, masalah. Ini kayaknya kan capek banget ini. Iya Mas, soalnya jadwal beliau itu wow, padat sekali. Makanya kayak kita ketika kedatangan Dokter Rozi ini kayak suatu kebanggaan gitu loh Mas. Karena sudah akhirnya mendapatkan Dokter Rozi untuk podcast di Space Fair. Di Mer Space ini ya. Di Mer Space ini. Dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat ya dok? Ya, Alhamdulillah. Oke. Dok, sekarang abis baru-baru ini kita lihat di IG-nya, Dokter Rozi juga sibuk. Bukan main Mas. Ngeband juga. Bukan main. Gitaris band. Bukan main. Gila keren banget. Awalnya Mas gua itu ngefan band, ya adalah satu band. Sekarang saya ngefan bandnya Dokter Rozi Mas. Wih, gila keren banget. Terbaik. Coba deh kalian lihat di IG-nya Dokter Rozi atau langsung apa nama bandnya Mas? Apa ya nama bandnya? Ada apa dok? Nama bandnya apa dok? Last Dance. Last Dance. Nah itu sudah ada IG-nya dok. Belum ada. Bentar lagi nih. Bayangin ya, sudah praktek segitu sudah, lu jadi dosen, terus habis itu band juga ini. Wow. Gila, tapi keren banget sih. Saya akuin keren banget. Udah keren pakai banget. Apa dok? Kalau musik alirannya biasanya apa dok? Ya suka rock sih sebenarnya, tapi rock, ya? kadang main blues, kadang main ya musik-musik lain ya. Semua genre dokter. Cuma lebih kalau main rock sih. Gila, itu emang hobi dokter atau dari dulu apa baru-baru ini gitu dok? Dari dulu memang suka nyempetin main band biasanya. Oh, sebelum jadi dokter atau? Sebelum jadi dokter juga suka ngeband ngumpul. Dari SMA gitu dokter? Dari SMP. SMP Mas. Gila, bukan main. Iya. Kenapa kok gitar dok? Gitaris. Iya, ya dulu awalnya malah piano ya. Piano. Keyboardis terus berubah ya? ke gitaris, ya sudah langsung lanjut terus sampai sekarang. Wah, tapi auranya saat pegang gitar bukan main. Balantika aja juga kelepek Mas. Oke, dok. Sekarang kita masuk ke tema kita kali ini. Betul. Apa Mas tema kita kali ini? Kita akan bicara tentang sesuai dengan subspesialis beliau ini. Iya. Seperti itu. Betul sekali. Tentang plasenta akreta, Mas. Wah. Nah, sebenarnya plasenta akreta ini seperti apa kan? Nah, gitu, betul. Ya? Sebenarnya apa sih dok? Plasenta kayaknya akreta soalnya ini? Mas belum banyak orang di Indonesia ini bahkan di dunia media yang mungkin belum tahu terkait plasenta akreta itu apa. Nah ini umum ya. betul. Nah ini kita Awam langsung dengan expertnya langsung sih. Gitu. Sebenarnya apa sih dok plasenta akreta gitu? Iya. Plasenta akreta ini sebenarnya gangguan tuh pada ari-ari ya. Di mana ari-ari dia menempel pada dinding rahim, menempel erat, nggak bisa dilepas. Bahkan salah satu yang sering membuat masalah adalah nempelnya ini juga menimbulkan respon munculnya pembuluh darah baru di rahim yang di luar dari anatomi yang pernah dijelaskan dan sering sekali menyebabkan komplikasi saat melahirkan, saat persalinan. Bahkan saat sebelum persalinan pun juga bisa terjadi perdarahan yang sangat masif. Itu salah satu komplikasi yang paling berbahaya karena
dapat menyebabkan kondisi yang nggak bagus untuk ibu maupun bayinya karena perdarahan itu. Begitu. Itu apakah maksudnya kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu, Dok? Ya, banyak faktor sebetulnya. Oke. Faktornya ini paling sering menyerang ibu yang memiliki faktor resiko bekas seksio. Oke. Cuma kan sebenarnya bekas seksio udah lama, dari dulu sudah ada. SC maksudnya ini ya? Iya, Oke. SC. Udah lama itu Cesarea, maksudnya? kan seksio sesarea udah dari dulu sudah ada. Oke. Cuma sekarang ini ada perubahan tren untuk penyembuhan bekas seksio sesarea itu. Penyembuhan SC itu rahim itu ternyata penyembuhannya sekitar 6 bulan sampai 18 bulan. Oke. Jadi dalam waktu 6 bulan sampai 18 bulan itu banyak hal yang terjadi dan bisa mengganggu penyembuhan. Yang jadi masalah adalah kalau saat terjadi kehamilan dan di mana ari-arinya atau plasentanya dia berada di bawah jalan, di area menutupi jalan lahir, dan biasanya dia menempel juga pada bekas SC-nya itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Seperti itu, dan itu juga sangat berbahaya karena beberapa kasus, beberapa penelitian itu juga menyebutkan bahwa perdarahannya bisa sampai berliter-liter. Wah. Ya, bisa, ya anggaplah ya ibu hamil darah itu mungkin sekitar 5 sampai 6 liter ya. Iya. Ya, berdarah tuh bisa sampai di atas itu, bisa sampai 10 liter, 15 liter. Pernah ada literatur yang mengatakan sampai 45 liter. Jadi ya sangat berbahaya. Wah. Oke, Dok, tadi kan dikatakan bahwa itu kan salah satunya adalah proses recovery ya dari SC 6 sampai 18 bulan. Itu apa ada maksudnya misalnya kalau ingin hamil lagi atau ya itu melakukan persalinan lagi harus lebih di atas itu atau memang ada waktu tertentu, Dok? Ya. Kalau sebenarnya yang paling penting sebenarnya sebelum hamil pahami ya. Kalau memang sebelumnya dari riwayat bekas seksio, sesarea, sebelum hamil pahami bahwa kehamilannya bisa itu merupakan salah satu faktor risiko. Faktor risiko tinggi saat hamil. Sehingga perlu dipahami bahwa deteksi dini penting sekali. Sebelum hamil bahkan. Sebelum hamil ini perlu diperiksa kira-kira bekas operasinya seperti apa. Bahkan untuk lebih detail sendiri sayangnya memang pemeriksaannya harus lewat jalan lahir ya. Untuk melihat lebih detail bagaimana bentuk rahim. Bagaimana bekasnya, apakah dia bagus atau tidak. Lokasinya di mana, dekat sama mulut rahim atau tidak, itu sebenarnya perlu dievaluasi secara lengkap. Karena untuk mengetahui kira-kira faktor risikonya seperti itu. Yang jadi masalah adalah biasanya kalau bekas seksionya ada keluhan, ada gangguan, keluhannya itu mayoritas itu tidak ada. Nah ini kan yang susah, ya kan? Beberapa persen, sekitar 20-30%an mungkin ada keluhan gangguan saat menstruasi, flek-flek di luar dari menstruasi. Tapi kan banyak sekali wanita yang mengeluh hal yang sama karena hormonal. Sehingga untuk deteksi apakah ada gangguan pada bekas seksio sesarea sebelumnya itu juga sangat sulit kalau dari cuma tanya ada keluhan atau tidak, karena mayoritas tidak ada keluhan. Seperti itu. Oh, mayoritas tidak ada keluhan, Pak Didok ya. Jadi deteksinya itu harus tadi dikatakan bahwa bisa saat sebelum hamil bahkan seperti itu, Dok ya. Sebelum hamil ini berarti maksudnya gimana, Dok? Apakah saat misalnya nih sudah melakukan pelahiran terus dari 6 sampai 18 bulan terus mungkin 2 tahun kemudian jika pengen anak itu harus memeriksakan diri dulu seperti itu berarti? Betul. Memang idealnya untuk jarak antar kehamilan 2 tahun ya. Iya. Cuma sebelum hamil, idealnya periksakan diri. Periksakan diri, identifikasi bagaimana bekas operasinya. Bagus atau tidak, nutup atau tidak. Atau mungkin kalau memang ada bekas operasinya itu tebal atau tidak, itu perlu dilihat semua sebenarnya. Ya, kalau seandainya sudah kelewatan nih, nggak sempat, rata-rata orang Indonesia ibu hamil dulu baru kontrol. Baru periksa. Itu pun juga penting sekali bahwa waktu awal-awal kehamilan, waktu 1 bulan, waktu terlambat tes positif, ya kontrol untuk identifikasi di mana lokasi kantongnya. Karena sebenarnya bisa dilihat sejak awal usia kehamilan, di mana kantongnya itu biasanya di rahim bagian atas. Itu kalau seandainya kantongnya di rahim bagian bawah, itu kita harus hati-hati, harus waspada. Dan susahnya adalah kalau kita melakukan USG bekas operasi, susahnya adalah harus kebelet kencing. Nah ini yang susah kan. Harus gitu dong ya.
hamil kontrol, ya biasanya kencing dulu baru periksa. Betul. Ya, soalnya kan nggak tahan. Iya, Cuma iya. untuk susahnya adalah kalau identifikasi ini kandung kemihnya harus terisi, baru kita bisa melihat, oh ini bagus nih lapisannya, seperti itu. Dan apalagi yang paling penting USG-nya juga harus dari jalan lahir untuk mengetahui kira-kira kondisinya bagaimana. Oke. Seperti itu. Screeningnya atau USG-nya itu apakah USG hanya USG tertentu? Ada USG khusus maksudnya dok? Untuk melihat. Untuk melihat bahwa itu loh. USG sebenarnya USG transvaginal sebenarnya, USG dari jalan lahir. Cuma yang ada beberapa area yang perlu diperiksa secara detail. Tebalnya, lokasi pembuluh darah, itu semua dilihat. Kalau mikirnya 3 dimensi, 4 dimensi untuk melihat wajah ya. Nah ini sebenarnya kalau mau 3 dimensi, 4 dimensi, fungsinya adalah untuk melihat volume bekasnya seberapa luas, seberapa tipis. Seperti itu lokasinya di mana, apakah di seluruhnya atau cuma di depan atau kanan kiri. Cuma bedanya adalah USG 3 dimensi yang kita lakukan untuk rahim, bukan untuk bayi. Seperti itu. 2 dimensi juga perlu kita cek juga, semuanya jadi kita cek sebenarnya sih. Jadi kalau untuk USG 4 dimensi yang untuk mendeteksi akretanya Betul. Nah itu Merdos. Ini nih baru nih. Jadi USG 4 dimensi itu tidak hanya untuk melihat tadi Wajah, wajah iya. bayi apa segala macam lah. Kalau yang sudah awal tadi, apalagi sudah, woi positif nih. Nah, Betul, boy. bisa dilihat gitu kan. Nah, untuk menggunakan USG 4 dimensi. Nah itu pentingnya tuh USG 4 dimensi, makanya harus. Berarti berapa minggu tuh? 5 minggu dok ya? Ya, Bisa 5 minggu bisa. Deteksi 5 minggu ya. 5 minggu bisa. Sebenarnya kalau sudah ada kehamilan, 2 dimensi transvaginal sih bisa cukup ya. Cuma kalau sebelum hamil yang untuk kita identifikasi untuk bekas operasi seperti apa, mungkin USG 3 dimensi. Kalau 4 dimensi kan gerak-gerak, untuk bayi bagus ya. Kalau rahim kan ya nggak gerak-gerak juga kan. Nah, itu untuk 3 dimensi kita identifikasi untuk volumenya, luasnya tuh bisa dilihat secara lebih detail. Dok maaf nih, apakah ada terkait faktor usia juga sih seperti itu dok? Nah ya, ada literatur Atau kelahiran yang berapa gitu? Ada literatur yang ngomong usia lebih dari 35 tahun itu meningkatkan risiko terjadinya plasenta akreta itu. Tetapi itu hanya satu penelitian saja. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Oke. Apa? Berarti yang kan saya lihat di TV ya. Jadi Jessica Iskandar itu Artis. Iya. Betul. Seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya, banyak sekali yang mengalami akreta. Tadi itu berarti nggak hanya faktor usia juga dok, tidak ada juga terkait apa tadi mas, kehamilan sampai beberapa kali. Apakah bisa apa ya istilahnya gimana ya mas? Beberapa kali itu kehamilan itu misalnya sekali hamil nggak menutup kemungkinan untuk bisa kena plasenta akreta juga nggak dok? Awal kehamilan maksudnya dok? Kalau anak pertama hamil sih jarang sekali. Enggak, maksudnya sudah hamil anak pertama nih dok, terus mau hamil lagi. Ya. Nah, itu ada kemungkinan bisa juga nggak sih dok? Kalau seandainya pernah bekas operasi seksual sesarian atau pernah operasi rahim, itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan dokter. Ada kemungkinan. Tergantung jarak atau enggak dok? Jarak sebenarnya kalau jarak tidak seberapa ngaruh sebenarnya. Tapi kalau jarak terlalu dekat bukan akretanya tapi resiko robek rahimnya tinggi. Nah, jadi sama-sama punya resiko. Kalau saya contoh nih, jaraknya 5 tahun udah bagus ya. Tetapi ternyata waktu diperiksa sebelum hamil ternyata ada gangguan pada rahimnya seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi. Cuma yang jadi dilema itu adalah yang pertama kesadaran wanita ya, ibu-ibu yang mau memeriksakan bekas seksualnya sebelum hamil itu kan masih sedikit di sini. Betul. Tidak cuma di sini saja, sebenarnya kita sendiri terlibat di organisasi internasional. Kita sering kolaborasi penelitian, menemukan teknik operasi, teknik deteksi, dan ternyata di luar negeri, di negara maju pun juga lagi tinggi, lagi meningkat sekarang. Dan mereka sekarang juga sedang membuat program bagaimana cara supaya wanita yang terutama yang pernah dioperasi rahimnya itu memiliki kesadaran diri untuk memeriksakan rahimnya sebelum hamil. Jadi itu yang sedang
diganyangkan istilahnya, digalakkan seperti itu. Oke. Dok, berarti tadi kan dikatakan bahwa kalau di internasional, di luar negeri apa segala macam, tingkat terkena plasenta akreta ini meningkat. Nah, bagaimana dengan di Indonesia atau sendiri? Surabaya atau Jawa Timur ini? Ya, di Surabaya ini tinggi bahkan termasuk salah satu tertinggi di dunia ya. Kita per tahun itu menangani kasus lebih dari 100 kasus per tahun. Wow. Ya, dengan berbagai macam jenis, berbagai macam kondisi, rujukannya bagaimana, seperti itu. Ada beberapa yang terjadi perdarahan di rumah, datang di rumah sakit terlambat. Ini yang berbahaya. Sebenarnya makanya selama kita bisa ibu hamil periksa secara rutin, melihat kira-kira tanyakan ke dokternya, dok gimana plasenta saya, dok area-area bagaimana lokasinya, nempel di bekas seksio enggak? Kalau seandainya memang nempel, rujuk lebih dini aja enggak masalah. Karena dengan kita tahu lebih awal, kita bisa memprediksi kira-kira ini bakal berbahaya atau tidak. Kalau seandainya mungkin ini memang plasenta di bawah, mungkin memang plasenta akreta, tapi dengan kondisi yang termonitor dengan baik, kita bisa menyiapkan persiapannya jauh lebih bagus lah, supaya untuk kesehatan ibu dan anaknya juga bagus. Karena ada deteksi dini tadi itu ya dok ya? Betul. Dok, tadi seperti dikatakan bahwa sama Dr. Rozi, ada berbagai macam jenis plasenta akreta. Emang ada berapa banyak dok? Ada beberapa sebenarnya. Kalau dilihat dari kedalaman atau masuknya hari-harinya, permukaan rahimnya itu di 3. Ada akreta, ada inkreta, perkreta. Kalau akreta itu dia nempel rahim, inkreta itu dia masuk di dalam rahim, perkreta itu rahimnya itu sudah ada defeknya, kebuka, plasentanya keluar sampai sana, dan disertai pembuluh darah yang banyak sekali. Itu yang perkreta. Tapi itu dulu orang-orang penelitian beranggapan bahwa plasenta perkreta itu yang paling parah. Tapi ternyata setelah beberapa kali penelitian, termasuk kami juga terlibat di situ, ternyata bukan defeknya itu, tetapi lokasinya di mana. Karena ada beberapa lokasi ternyata dia dekat sekali dengan kandung kemih, jadi satu sama kandung kemih. Nah, itu operasinya jauh lebih sulit, komplikasinya jauh lebih tinggi. Ada juga kasus yang nempelnya di dekat saluran ginjal, bisa saja. Ada yang lokasinya nempel dengan usus, bisa saja di situ. Sehingga sangat kompleks sekali. Kompleks banget sih itu. Iya. Ini bukan menakut-nakuti ya. Ini tapi justru kita memberikan informasi ini bahwa perlu bahwa ada screening seperti ini, betul. Dan makanya itu dari edukasi ini pentingnya itu mas untuk screening awal sebelum kehamilan ya dokter ya. Salah satunya itu. Dan kalau memang terlambat, maksudnya baru screeningnya itu pada waktu sudah hamil, ya nggak apa-apa dokter ya. Nanti mungkin bisa paling tidak bisa terdeteksi lebih dini. Intinya terdeteksi lebih dini, betul. Paling enggak kalau sudah hamil 5 minggu dokter ya. Iya. Terus 4D juga itu penting tuh. Screening akreta itu kan. Iya. Screening akreta. Nanti reservasinya di RS Yammer tentunya, karena Dr. Rozi praktek di RS Yammer setiap hari. Seperti apa ya? Minggu ada, Senin ada, terus apa dokter? Selasa, Kamis, Jumat. Ya. Sabtu juga ada dokter ya. Gitu. Jangan lupa ya di RS Yammer. Dok, kita balik lagi di. Apakah ada pencegahannya sih dok? Misalnya nih, kita udah screening saat 5 minggu terus terdeteksi nih, ini kelihatannya plasenta akreta nih. Nah, terus apakah ada treatment khusus atau terapi khusus atau apa? Apa memang harus tindakan? Kalau dalam kondisi hamil trimester awal ya, ini yang dilema. Karena beberapa rekomendasi ada yang ngomong ditunggu aja sampai besar, tapi ya akreta jadinya, tapi ya beresiko. Betul. Ada rekomendasi lain yang sebenarnya menyebutkan bahwa kalau memang terdeteksi kantongnya berada di bekas operasi, itu lebih baik diterminasi. Jangan ditunggu karena resiko kalau akreta, resiko perdarahan. Cuma yang jadi masalah adalah terminasinya ini yang susah. Tidak kalau keguguran dilakukan kuretase ya, seperti itu ya. Tapi kalau akreta, kantongnya berada di bawah, itu tidak boleh dilakukan kuretase. Karena kalau di kuretase,
dia kan ceritanya ini kan kantongnya kan nempel di bekas operasi. Iya dokter. Di situ mulai terbentuk pembuluh darah. Iya. Kalau di kuretase perdarahannya kan banyak. Iya. Kan sudah ada pembuluh darahnya tadi dokter ya. Betul, sehingga kalau kami untuk kondisi seperti ini kami akan melakukan operasi dan kita akhiri kehamilannya melalui operasi itu dengan catatan nanti setelah kita akhiri rahimnya ini akan kita perbaiki, kita rekonstruksi ulang supaya untuk menurunkan resiko terjadinya akreta kembali di kehamilan berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya tahunya ada masalah di bekas operasi sebelum hamil, nah ini yang jadi dilema. Karena penelitian untuk memperbaiki rahim itu baru sedikit, ya. Sehingga untuk kalau seandainya terdeteksi, ya kita perlu tahu seberapa luas ini kerusakan rahimnya. Kalau seandainya luas sekali, perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki dengan teknik operasi yang baik lah. Ternyata ada teknik operasi baru yang memperbaiki rahim bahkan supaya bekas operasinya nggak muncul lagi. Seperti itu ada juga. Ini termasuk penelitian yang baru dan kebetulan juga kita sudah berpengalaman dengan kerjakan ke 10 pasien. Ya alhamdulillah bagus. Ada 2 yang sudah hamil kembali. Nah seperti itu. Itu resiko juga bisa menyebabkan tidak bisa hamil gitu dokter. Kalau seandainya kita belum pernah dapat sih yang nggak bisa hamil lagi ya, karena memang biasanya yang kita repair, kita perbaiki, rencananya mau hamil kembali sehingga kita tunggu berapa bulan, terus ada yang sudah hamil 2. Nah ini saya mau tanya lagi nih, ini kayaknya di luar topik nih. Iya masih dalam topik juga sih. Di luar apa masih dalam topik? Gimana ya? Ini masih di dalam tapi di luar kita ada. Gak usah di ini ya. Biar kita nggak tegang juga ini. Tadi jadi untuk itu plasenta akreta, subspesialis plasenta akreta ini kan feto maternal. Maksudnya di feto maternal. Maksudnya untuk kasus ini kan cukup lumayan rumit ya menurut saya dokter ya untuk orang awam. Nah tapi dokter kenapa memilih untuk si spesialis ini dokter? Oh iya. Kenapa nggak di spesialis lain? Ini kan ini kalau saya dengar ya tadi kita bicarakan cukup lumayan wow gitu. Betul, memang ribet ternyata. Iya. Nah tapi dokter memilih untuk kebetulan memang waktu awal saya setelah lulus jadi dokter kandungan, kebetulan juga jadi dosen di UNER dan juga di Sutomo. Dan kebetulan kita melihat ada kenaikan tren nih di sini. Lalu setelah itu saya coba mendalami ya. Setelah mendalami beberapa kasus dan kebetulan juga alhamdulillah kita juga berhasil membuat teknik diagnosis kami sendiri sudah diakui sampai internasional. Kita juga alhamdulillah membuat teknik operasi juga sudah diakui di internasional. Bahkan teknik operasi kita diaplikasikan di internasional. Dan sekarang yang terbaru ini kita bisa memprediksi separah apa ini waktu operasinya nanti dari USG. Dan ini baru kita publikasikan di tahun kemarin 2023 awal itu. Dan itu alhamdulillah membuat heboh nih ceritanya. Jadi kita sering diundang untuk ngajar di mana-mana di luar dokter ya. Ya jadi terlanjur kecemplung, nggak mungkin mundur. Jadi ternyata ada periode di mana saya coba mau praktek aja lah, nggak mau ngurusin penelitian dan sebagainya. Tapi ternyata orang luar tuh telepon saya malah, dan mereka bilang loh jangan dikira ilmu itu hanya untuk kamu sendiri, itu buat orang lain juga. Jadinya ya. Tepatnya di mana tuh dok? Luarnya itu di mana dok? Banyak. Berarti sudah menjajaki seluruh dunia mas. Makanya itu beliau jadwalnya ini gitu. Alhamdulillah nih kita. Makanya tadi ya saya bilang suatu kebanggaan tuh dokter Aziz sudah bisa akhirnya mampir di podcast kita. Berarti kecemplung. Tapi kalau saya lihat dokter Aziz kayaknya karena memang suka tantangan dokter ya. Ya kayaknya mas ini kan begitu rumitnya, tapi coba deh
Saya coba dulu dan akhirnya kecemplung juga gitu dulu dari awalnya tantangan banget gitu dulu ya. Iya. Ya lumayan deh ya. Udah terlanjur penasaran kan? Iya itu dokter. Dalamnya aja gitu. Iya kita balik lagi ke topik Mas Angga. Iya, kita kembali tadi. Kita Penasaran udah tegang aja. banget kita. Iya. Tegang banget. Iya. Dok, tadi kan sudah dikatakan bahwa berarti cara pencegahannya itu melalui deteksi ya. Seperti itu ya. Terus treatmentnya tadi berarti seperti apa, Dok? Berarti kalau memang udah aku terkena nih prostat kereta jadi Ya, treatmentnya Biar sebenarnya nggak terkenal lagi. perbaiki rahimnya sih. perbaiki rahim Kalau itu ya. trimester awal, kalau saya trimester ketiga, kita bisa memprediksi kira-kira parah atau tidak sebenarnya. 80% kasus kita bisa melakukan rekonstruksi rahim, dan sudah ada yang hamil sekitar 15 pasien. Wow. Alhamdulillah bagus, nggak ada masalah. Ada beberapa kasus yang memang susah untuk dipertahankan rahimnya, susah untuk direkonstruksi rahimnya sehingga diangkat rahim, perlu tindakan sampai diangkat rahim. Cuma kalau di luar negeri kemarin itu rekomendasinya diangkat rahim malah. Oh gitu. Ya, justru kita termasuk negara yang berani mampu melakukan rekonstruksi rahim, sehingga itu yang membuat wah ini Indonesia ini Keren. bonek mungkin ya. Surabaya. Surabaya. gitu. Tapi alhamdulillah malah dari penelitian kita yang kita pertahankan rahimnya itu luarannya lebih bagus, baik untuk ibu maupun bayinya, sehingga itu membuat kita memberanikan diri mengeluarkan rekomendasi bahwa mayoritas plasenta akreta itu tidak perlu angkat rahim kok, kita bisa mempertahankan. Cuma memang karena operasi yang rumit, butuh tim juga. Kita nggak bisa untuk melakukan operasi sendirian juga deg-degan juga. Seperti itu, kita pasti butuh tim banyak orang. Gitu. Dan kalau saya riset nih Mas, ide riset keren banget ya. Untuk dokter obgyn yang feto materna yang spesialis untuk plasenta akreta memang kayaknya tidak banyak dokter ya. Kalau saya salah sih, apakah saya benar sih? Apa benar nih dok? Kalau seandainya feto maternal di Indonesia banyak. Iya banyak. Memang rata-rata memang untuk diagnosis gangguan pada bayi dan sebagainya. Cuma memang yang kecemplung di plasenta akreta itu ya enggak banyak sih. Cuma untuk melakukan deteksi feto maternal bisa. Iya betul. Cuma kalau seandainya kira-kira separah apa nih bakal diapakan dan sebagainya itu memang belum banyak. Karena memang kebetulan kita sendiri juga melakukan penelitian terus aktif sampai sekarang. Kita alhamdulillah banyak melakukan inovasi-inovasi dengan target menurunkan angka kematian ibu maupun bayi di Indonesia. Itu soalnya untuk plasenta akreta itu juga paling parah juga menyebabkan kematian tadi dokter ya. Betul. Wow, itu merdaus ya Mas ya. Dok, untuk plasenta akreta ini sebenarnya itu tingkat resikonya ini lebih menyerang ke ibunya atau ke janinnya sebenarnya. Nah, dulu kita berpikir ibunya karena perdarahan, tapi ternyata bayinya juga bisa. Karena bayinya ini terpaksa lahir prematur. Apalagi kalau seandainya ada perdarahan sebelum melahirkan ya. Betul. Nah, berarti kan bayinya masih di dalam, kekurangan aliran darah juga nggak bagus juga buat bayinya. Oh iya sih. Ya itu. Jadi mau nggak mau kan bayinya harus segera dilahirkan dokter ya. Betul. Memang yang jadi dilema adalah kalau rekomendasi ya persalinannya kapan nih ya. Kalau usia kehamilan kan persalinan 40 minggu ya. Nah kalau mau plasenta akreta ini sekitar 34 sampai 37 minggu. Jadi lebih dini, jauh lebih dini. Ada beberapa kasus yang kita lahirkan 34 minggu karena risiko tinggi. Bahkan kalau seandainya sudah terjadi perdarahan sebelum melahirkan, bisa saja dilahirkan lebih dini lagi karena perdarahan tersebut. Wow. Perdarahan ini maksudnya saat sebelum melahirkan itu karena apa sih dok? Karena apa? Maksudnya ada gesekan atau apa atau gitu? Nah, gerakan-gerakan mungkin gerakan si janin itu apa? Pertanyaan. Betul juga sih Mas. Perdarahan ini ada 3 biasanya terjadi. Perdarahan dari jalan lahir itu kita bisa tahu ya, ibu hamil bisa tahu. Biasanya karena memang area-area kan di bawah nutupi jalan lahir. Iya. Bayinya tambah besar, tambah menekan bawah, jadi semakin berisiko untuk ketekan ke bawah sehingga terjadi perdarahan. Oh, oke. Nah, beberapa kasus yang jarang tapi cukup
cukup membahayakan kalau seandainya perdarahannya di dalam. Itu sangat susah diprediksi. Karena keluhannya cuma ibunya lemes, nyeri perut banget. Seperti itu kan susah. Karena nggak keluar dokter ya. Betul. Nggak tahu jadinya. Terus atau kencingnya merah, darah seperti itu lebih jarang lagi. Itu bisa terjadi. Makanya itu kalau seandainya dengan deteksi dini, umpamanya ibu hamil trimester 2 tahu ini akreta, kita sudah tahu kira-kira hal-hal apa yang perlu diwaspadai saat di rumah. Bayangkan kalau saya nggak pernah di USG, tidak ketahuan kalau plasenta akreta, terus di rumah keluhannya lemes, perutnya nggak sakit, ya mikirnya karena gerak bayi seperti itu, tapi ternyata ada gangguan yang tidak ketahuan dari awal. Ini yang berbahaya. Berarti ada gejalanya ya dok ya? Ya gejalanya kan nggak spesifik sekali. Nggak spesifik sekali ya. Iya. Kalau bekas operasi bayinya gerak ya nyeri juga kadang. Karena ditendang bekas operasinya, atau bahkan nggak bekas operasi aja, bayinya mulai aja kayak ketendang, kayak gitu kan, itu ya juga nyeri. Untuk plasenta akreta ini apa namanya? Terjadinya apakah karena ya bisa ada itu untuk orang yang sudah pernah melahirkan aja, atau belum sama sekali melahirkan ada juga yang bisa kena dokter? Kalau seandainya karena faktor resikonya adalah cedera dari rahim sebelumnya. Karena memang karena habis tindakan atau? Ya bisa karena habis tindakan, cuma lebih jarang sih. Paling sering itu karena operasi penyembuhannya nggak bagus gitu aja. Jarang kalau anak pertama jadi akreta, jarang sekali. Jadi nggak mungkin juga dokter kalau untuk orang yang belum pernah hamil perempuan. Iya. Jarang sekali sih. Tapi bisa jadi terjadi juga. Pernah kita ada satu kasus, tapi setelah kita identifikasi memang ada riwayat kuret berulang kali, ada riwayat seperti itu. Jadi ada banyak sekali hal yang perlu dilihat. Intinya ada perbaikan yang kurang baik lah saat di rahim ya dok ya. Betul. Iya, berarti bisa aja itu mas ya. Oke, salah satunya itu. Oke. Ada lagi? Soalnya kalau untuk ini nih kayaknya kita bahas ini nggak bisa sekali pertemuan mas. Betul. Wah, sangat lumayan cukup rumit. Ya, salah satu untuk cara mendeteksinya tadi adalah sedini mungkin untuk melakukan screening di RSCA Kenyang Sari Mer. Pasti dong. Screening itu gitu loh. Oke. Dan bisa dilakukan saat kalau misalnya hamil 5 minggu. Ya, dan kalau bisa lagi lebih baik lagi jika saat akan hamil. Betul. Ada jadi sebelum hamil periksa dulu gitu loh. Aku pingin rencana. Iya, bagaimana kondisi rahim kayak gitu kan. Ada rencana pengen punya anak kedua nih. Kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Iya, kedua. Kita ikut program pemerintah 2 anak cukup. Maaf ya dok, kita memang kondisi supaya cair juga. Iya, soalnya tegang juga ini gitu. Iya. Lumayan dokter. Lumayan juga gitu loh. Jadi bukan nakut-nakutin ya. Enggak. Ini memang harus dilakukan untuk screening awal itu gitu. Dokter, karena memang sudah waktu juga kan. Memang nggak bisa kita bahasnya itu mungkin satu pertemuan nggak bisa memang. Minta closing statement. Iya, closing statementnya untuk para merdos yang ada di rumah, merspace kita, podcastnya RSCA Kenyang Sari Mer, dokter. Kira-kira seperti apa nih? Monggo. Ya, yang pertama pahami resiko kehamilan ya. Pahami diri sendiri, apakah memiliki resiko pada kehamilan. Terutama terkait plasenta akreta, terutama bekas seksio ya. Ibu yang rencananya mau hamil dengan riwayat bekas seksio sebelumnya, pahami, identifikasi, dan screening lebih dini untuk mengetahui risiko saat kehamilan selanjutnya. Ya. Oke, tuh penting banget tuh. Siap, oke, dokter, terima kasih. Terima kasih dokter sudah datang di Merspace. Iya. Mau mampir di Merspace. Akhirnya mampir gitu. Iya. Tapi ya harus mampir lagi mas. Iya, berarti harus lagi nih part kedua. Part kedua, saya ini penting banget nih untuk dibahas untuk part kedua. Masih banyak kan dokter yang belum kita bahas juga. Oh ya, banyak sekali. Banyak sekali. Oke dokter, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Ya, oke, kita langsung closing. Ya. Baik, itulah tadi Merdos perbincangan kita dengan Dr. Rozi Aditya. Dan ini bukan sekali lagi, ini kita bukan menakut-nakutin, kita memberikan edukasi bahwa
ada ini terjadi plasenta akreta ini seperti itu ya. Memang harus penting untuk screening Betul, awal screening gitu. awal kehamilan seperti Bahkan memang sebelum hamil sudah, kalau misalnya Merdes itu sudah pingin untuk direncanakan anak betul. kedua, ketiga, dan misalnya itu bisa screening dulu. Oke, saya pamit, saya Angga. Saya Fendi, kembali di Merspace selanjutnya. Oke, sampai jumpa.